Kalau masalah dunia, ngapain saya bertengkar sama Dedi atau bertengkar sama Pak Ikra? Bagi saya nggak penting banget saya harus keluarkan urat leher saya untuk membela seseorang. Ingin kita semua di sini hari ini berkaca pada diri kita sendiri. Apa sih yang udah kita lakukan untuk bangsa dan negara ini? Apa? Tanya pada diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa membuat sesuatu untuk bangsa dan negara ini, saya kira juga nggak perlu juga ngata-ngatain orang. Karena ini provokatornya maunya rame. Kenapa? Ini adalah suatu menurut saya sih ada orang yang di belakang sana itu yang nggak kelihatan. Yang penting Indonesia itu kacau. Oh, nggak kelihatan tuh. Dibikin banyak orang yang nggak kelihatan itu ya, satu orang yang kecewa. Ya. Orang yang pernah dipecat dulu. Oke. Orang yang partainya pernah dibubarkan. Mungkin yang partainya kalah. Kalau masalah dunia, ngapain saya bertengkar sama Dedi atau bertengkar sama Pak Ikra? Bagi saya nggak penting banget saya harus keluarkan urat leher saya untuk membela seseorang. Ingin kita semua di sini hari ini berkaca pada diri kita sendiri. Apa sih yang udah kita lakukan untuk bangsa dan negara ini? Apa? Tanya pada diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa membuat sesuatu untuk bangsa dan negara ini, saya kira juga nggak perlu juga ngata-ngatain orang. Karena ini provokatornya maunya rame. Kenapa? Ini adalah suatu menurut saya sih ada orang yang di belakang sana itu yang nggak kelihatan. Yang penting Indonesia itu kacau. Oh, nggak kelihatan tuh. Dibikin banyak orang yang nggak kelihatan itu ya, satu orang yang kecewa. Ya. Orang yang pernah dipecat dulu. Oke. Orang yang partainya pernah dibubarkan. Mungkin yang partainya kalah. Coba cari Mas, saya pengen tahu itu yang namanya kalau emang Pak Jokowi itu punya nama akte kelahiran. Ya, saya pengen tahu akte kelahiran dia itu benar-benar namanya Mulyono atau Joko Widodo. Ini menarik, kita baru ingat kalau soal akte kelahiran. Kalau memang akte kelahiran itu ada di tahun 21, kalau namanya Mulyono, berarti itu terusnya Moel Cuni. Iya. Kita belum pakai IYD. IYD itu 73. Ya 73. 73. Ya. Atau kalau dia Joko Widodo ya De Joko. Iya, kalau dia pakai Y ya berarti dia Yoko. Yoko Widodo. Kayak Yoko Ono berarti. Kayak Yoko Ono. Iya. Ini coba dicari ya aktenya. Ya dilaporkan saja setelah ijazah, nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu kakaknya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layan. Jokowi itu mulai aneh di mata saya, ya. Sebetulnya sejak 2019, ya. Bagaimana Gibran diajukan di Pilkada Solo. Saya termasuk orang yang terlambat sadar, ya. Kalau EF itu ngeledekin saya, Mas Ikrar baru tahun kemarin gitu kan, sadarnya gitu kan. Saya bilang, kayaknya lu bener deh, gue salah gitu kan selama ini gitu kan. Tapi sebentar Prof, Apa? kenapa Profesor, Anda kan Profesor nih, Iya. kok dari 2019 baru sekarang sadarnya? Oh, Anda begini. kan Profesor, Oh, harusnya, iya. enggak. Iya, Saya melihat justru setelah PDI dan Jokowi tidak mesra, Anda baru keluar dari situ. Oh, jadi Nggak bisa begini. juga. Saya melihat Saya juga mencatat itu. Oh, iya. Jadi nggak Begini. bisa juga begitu bicaranya. bahwa persoalan Jokowi dengan Mega itu memang persoalan periode ketiga, ya, yang tidak ingin diberikan oleh Megawati. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan konstitusi, ya. Jadi itu memang benar dilakukan, ya. Kalau dikatakan tadi loh, kok Puan kok ngasih? Puan juga merasa akan ada sandera. Salah Prof. Apa? Puan bukan ngasih. Puan mengatakan ke publik bahwa Pak Betul, Jokowi tidak pernah ada. minta 3 periode. Betul. Mana ada presiden Indonesia yang pulangnya diantar rame-rame, digotong-gotong juga nggak ada. Gitu ya. Semuanya juga kalau udah selesai ya selesai. Gitu. Ya, goodbye. Dan ini yang namanya madu, ya lebah. Ya kalau di mana ada madu di situ ada lebah. Di mana ada gula di situ ada semut. Pada saat dia berkuasa ya dia dilulukan semua. Wah, saya juga jadi saksi kok di ILC ini. Siapapun yang nyerang Jokowi dulu, mohon maaf, koalisi Jokowi Ma'ruf itu semuanya pasang badan, termasuk Dedi, termasuk saya harus akuin itu. Nah, tetapi tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada orang yang sempurna, pasti juga banyak kesalahan. Ya, jadi menurut saya, udahlah, kalau kita ini mau maju,
ya jangan ribut terus. Kritik boleh, tapi selesai dong gitu ya. Yang jelek-jelek kemarin itu kata Pak Prabowo, yang jelek-jelek kemarin itu udahlah, hapuslah. Jadikanlah itu pelajaran dan pengalaman gitu. Kalau mau kita diskusikan sampai titik darah terakhir, ya kan siapa yang salah, siapa yang benar. Kemudian sampai ada yang ngomong pengadilan rakyat dan lain sebagainya. Saya terlalu muak dengan semua diskusi-diskusi publik yang menurut saya itu tidak mencerminkan sesuatu yang membangun. Semua saling menyalahkan, semua saling membuli, semua saling memfitnah, mengolok-olok satu sama lain. Itu bukan jati diri bangsa Indonesia. Saya tidak mau membenci orang. Karena ini adalah masalah dunia. Kalau masalah akhirat, baru kita perjuangkan mati-matian. Kalau masalah dunia, ngapain saya bertengkar sama Dedi atau bertengkar sama Pak Ikra? Bagi saya nggak penting banget, saya harus mengeluarkan urat leher saya untuk membela seseorang. Ya, kemudian tali silaturahim saya menjadi rusak karena itu. Jadi saya cuman ingin kita semua di sini hari ini berkaca pada diri kita sendiri. Apa sih yang udah kita lakukan untuk bangsa dan negara ini? Apa? Tanya pada diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa membuat sesuatu untuk bangsa dan negara ini, saya kira juga nggak perlu juga ngata-ngatain orang.